berjalan-jalan secara virtual ke desa-desa di Indonesia seperti yang ada di belakang ini. Waduh, indah sekali bukan? Nah, kita tidak hanya melihat indahnya saja, tetapi juga memahami tentang semua keadaan desa dan kota. Mari kita mulai belajar dengan semangat. Hai, kembali lagi bersama aku setelah kita belajar tentang teori pusat pertumbuhan wilayah. Hari ini kita akan belajar tentang cara pola keruangan desa dan kota. Sesuatu pasti mempunyai ciri. Nah, yuk kita lihat ciri desa dan kota. Ini dia, ini adalah keunikan salah satu desa di Indonesia. Ciri desa. Mari kita cari tahu. Yang pertama, struktur ekonomi agraris. Yang kedua, tergantung pada alam. Yang ketiga, toleransi kuat. Yang keempat, kontrol sosial informal. Yang kelima, hubungan sosial Gemeinschaft. Dan yang terakhir, adat istiadat, norma, dan agama kuat. Sementara itu, ciri kota. Yang pertama, struktur ekonomi industri. Yang kedua, iptek. Yang ketiga, individualis. Yang keempat, kontrol sosial formal. Yang kelima, hubungan sosial Gesellschaft. Dan yang terakhir, adat istiadat, norma, dan agama luntur. Nah, sekarang ke unsur desa dan kota. Yang pertama, ada wilayah. Wilayah meliputi lokasi, luas, bentuk, keadaan tanah, dan tata air. Yang kedua, unsur penduduk. Meliputi kelahiran, tingkat pendidikan, kepadatan, dan tingkat kematian. Dan yang terakhir, ada unsur tata kehidupan, meliputi adat istiadat, norma, dan nilai. Unsur desa dan kota sama ya, tapi kondisi unsurnya berbeda loh. Yang pertama, wilayahnya. Di desa, sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pertanian. Sedangkan di kota, wilayahnya digunakan untuk perindustrian. Penduduknya. Di desa, rata-rata tingkat pendidikan penduduknya masih kurang. Sedangkan di kota, rata-rata penduduknya tingkat pendidikannya sudah tinggi. Tata kehidupannya. Di desa, bermusyawarah, sedangkan di kota, langsung lapor saja ke polisi. Sesuatu pasti mempunyai potensi. Apa ya potensi desa dan kota? Yuk mari kita simak. Potensi desa dan kota. Ada fisik dan ada sosial. Mari kita cari tahu satu-satu. Potensi fisik. Di desa, bergantung pada alam. Di kota bergantung pada sarana dan prasarana. Kalau nggak ada jalan tol,
macet, pusing dan stres. Potensi sosial. Kalau di desa, potensi sosialnya kebersamaan, sedangkan di kota, kemandirian. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi desa. Fungsi desa ada 3. Yang pertama, hinterland, pemasok makanan bagi kota. Yang kedua ada support tenaga kerja untuk kota. Dan yang ketiga, home industry. Nah, sekarang setelah tadi kita tahu fungsi desa, sekarang kita membahas fungsi kota. Lebih kompleks. Jadi fungsi kota itu yang pertama ada pusat produksi, contohnya ada di Tangerang. Yang kedua, pusat perdagangan, contohnya salah satunya di Batam. Lalu ada pusat pemerintahan, contohnya di Bandung. Pusat kebudayaan di Jogja, pusat pengobatan di Bogor, dan kota yang berfungsi ganda seperti Jakarta. Nah, jangan bosan ya, yuk semangat kakak! Sekarang kita akan belajar tentang jenis desa. Kita ke desa lagi ya. Nah, di sini ada 3 jenis desa. Yang pertama ada swadaya, interaksi dengan wilayah lain belum ada, masih memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua ada swakarya. Jenis desa ini mulai berinteraksi dengan wilayah lain loh, dan mulai mekanisasi. Jenis desa yang terakhir ada swasembada. Nah, yang jenis desa ini mekanismenya udah canggih, namun adat istiadatnya hilang. Nah, setelah tadi kita jalan-jalan ke desa, kita balik ke kota yuk untuk mengetahui jenis kota berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama, kota kecamatan, jumlah penduduknya kurang dari 20.000 jiwa. Yang kedua ada kota kecil, jumlah penduduknya 20.000 sampai 50.000 jiwa. Ada kota sedang, jumlah penduduknya 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kemudian kota besar, jumlah penduduknya 100.000 sampai 1 juta jiwa. Lalu ada kota metropolis yang jumlah penduduknya 1 juta sampai 5 juta jiwa. Yang terakhir ada kota megapolis, jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Ini dia jenis kota berdasarkan dinamikanya. Tahap awal atau infantil. Tahap muda atau juvenil. Tahap dewasa atau mature. Yang terakhir, tahap ketuaan atau senil. Simak baik-baik ya. Nah, sekarang jenis kota berdasarkan perkembangannya. Eopolis. Kota ini masih mirip dengan pedesaan loh. Kemudian, polis, mirip dengan kota kecil. Metropolis, kotanya udah mulai besar. Tiranopolis, mulai menunjukkan gejala penurunan. Tiranopolis, banyak sekali kriminalitas. Dan yang terakhir, nekropolis, kota mati.
Nah, setelah mengetahui jenis-jenis, sekarang kita beranjak ke pola keruangan. Ada apa aja sih di pola keruangan ini? Ada linier, menyebar, memusat, atau aglomerasi, atau mengelompok. Yang pertama ada pola keruangan linier. Di desa sesuai dengan arus sungai. Sedangkan di kota sesuai dengan jalan raya. Yang kedua, pola keruangan menyebar. Di desa menyebar seperti ini. Contohnya juga di daerah berkapur. Juga daerah berbukit-bukit. Daerah gunung-gunung juga. Di kota, ada nggak ya pola keruangan di kota? Sepertinya tidak ada. Yuk, mari kita bergeser lagi ke pola keruangan memusat atau mengelompok atau aglomerasi. Di desa, mengelompok dekat dengan sumber daya. Dengan tanah subur, dengan air. Di kota, dekat dengan sarana kota. Jadi kalau di kota kan pakai wifi, ya kan? Jadi dia lebih ke arah wifi. Mencari wifi lebih mudah. Sarana kota termasuk wifi, ya enggak? Nah, sekarang kalian tahu desa dan kota saling berhubungan. Mereka saling melengkapi loh, atau regional komplement. Nah, sekarang kita akan bahas pola yang menghubungkan antara desa dan kota. Menurut Bintarto, seperti ini. Silahkan cermati baik-baik. Yang pertama, keterangannya city. Yang kedua, suburban. Yang ketiga, suburban fringe. Yang keempat, urban fringe. Yang kelima, rural urban fringe. Dan yang keenam, rural. Nah, wujud interaksi desa dan kota adalah urbanisasi. Dari desa ke kota. Urbanisasi. Urbanisasi adalah gerakan dari desa ke kota. Nah, urbanisasi sendiri memiliki daya dorong dan daya tarik. Daya dorongnya berasal dari desa dan daya tariknya dari kota. Nah, apa aja sih daya dorong dari desa? Yang pertama, ada sempitnya lahan pertanian di desa. Yang kedua, sempitnya lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian. Yang ketiga, rendahnya upah tenaga kerja. Kemudian ada kurangnya fasilitas hiburan dan kehidupan. Yang terakhir, adanya kegiatan pertanian di desa yang bersifat musiman. Nah, daya tarik dari kota adalah yang pertama, luasnya lapangan kerja. Yang kedua, ada upah tenaga kerja di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencari pengalaman baru. Yang keempat, adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, kota memiliki banyak tempat hiburan dan fasilitas yang tidak ada di desa.
seperti contohnya Ancol, Dufan, seperti itu. Nah, urbanisasi sendiri memiliki dampak positif. Dampak positif bagi desa adalah desa memiliki jumlah penduduk yang banyak dapat dikurangi dengan adanya urbanisasi. Semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk desa karena kaum urban yang mengirimkan uang dan hasil pekerjaannya kepada keluarganya di desa. Kemudian, mendorong terjadinya pembangunan desa secara masif karena adanya transfer pengetahuan bagaimana memajukan sebuah desa. Dan yang terakhir, berkurangnya jumlah pengangguran di pedesaan. Dampak positif urbanisasi bagi kota adalah yang pertama, kota menjadi agen modernisasi dan perubahan, sehingga bisa ditiru melalui program desa untuk memajukan kawasan pedesaan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan jumlah tenaga kerja di perkotaan. Dan yang terakhir, bertambah banyaknya tenaga kerja yang berpotensi, berkualitas, dan penuh daya kreasi atau keterampilan. Sayangnya, selain memiliki dampak positif, ada juga dampak negatif urbanisasi. Bagi desa, penduduk setempat mengalami kekurangan sumber daya manusia, kehilangan tenaga kerja yang memiliki potensi bagus dan berkualitas, gaya hidup yang dibawa ke pedesaan yang tidak sesuai dengan norma setempat. Bagi kota, semakin sulit tersedianya lahan kosong, meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan, banyaknya daerah aliran sungai yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Semakin banyaknya tunawisma, tuna sosial, dan gubuk-gubuk liar di kota. Kemacetan lalu lintas dan polusi udara semakin parah. Meningkatnya tindakan kriminal seperti judi, merampok, mencuri, dan bentuk masalah sosial lainnya. Lingkungan pemukiman sekitar industri menjadi kumuh dan tidak layak huni, serta tidak sehat karena menghasilkan bahan industri yang harus dibuang. Nah, kalian masih ingat nggak sih dengan teori aglomerasi? Masih kan ya? Friedman mengajak kita untuk membangun desa. Nah loh, ayo bangun desa di seluruh Indonesia. Jangan diskriminasi ya. Bangun desa seperti kamu membangun cinta kita. Iya, lala rere. Nah, yang tadi udah aku sebutin dipelajari ya. Terima kasih. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Dalam mempelajari yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang paling penting bagi kita semuanya adalah, ayo kamu berada di mana? Kalau Anda berada di desa, yuk membangun desa kita semuanya. Kalau kamu berada di kota, ayo memahami setiap masalah yang ada di kota dan mencari solusinya. Kita semuanya adalah para generasi muda yang benar-benar diharapkan untuk melanjutkan kejayaan Indonesia. Bye-bye.